Tadi kan Om Arya bilang kalau kandang ukuran laci itu sebenarnya tidak pas digunakan bagi saya. Ya. Tapi saya pakai. Loh, kan itu kemerdekaan. Cuman kalau saya kan ada alasannya. Jadi alasannya kalau buat betina khususnya ya. Saya waktu itu pernah pakai kandang laci cukup banyak. Tapi sering mengalami distosia. Tahu apa distosia itu? Egg binding. Oh, MBD. Egg binding. Oh, egg binding. Distosia egg binding. Oke. Aku ngobrol-ngobrol sama mamaku. Dimanapun juga perempuan untuk mengeluarkan itu juga perlu otot perut yang kuat. Karena itu kan kalau manusia ada senam hamil. Nah kalau gecko gimana mau kamu senami? Kasih air berenang. Nah metode berenang itu pertama saya yang mengeluarkan. Tapi ya. Awal itu kenapa? Itu pakai terapinya anak-anak autis. Utamanya awal waktu itu cerita ke dokter Aris ya di Palembang, Ratalos ID RX-nya, ID kasusnya. Itu alasannya saya kenapa pakai terapi berenang untuk Enigma dari awal itu untuk menguatkan mentalnya. Enigma di terapi berenang? Iya, saya dari kecil waktu itu untuk menguatkan mentalnya. Jadi Enigma kecil itu tidak semua langsung kelihatan sindrom. Tapi ya akhirnya nggak tinggi-tinggi banget loh ya. Niat mau membunuh gecko itu. Berarti ya sebatas badannya lah ya kurang lebih. Gini kakinya sampai sini. Kembali lagi ke itu tadi. Jadi begitu saya alami seringkali egg binding. Kalau di saya loh yang alaminya. Nggak tahu kalau di orang lain optimal ya silakan. Tapi yang jelas begitu saya menggunakan kontainer atau model Tupperware kotak yang 5.500 yang tinggi, bukan yang 3.500 ya, yang tinggi. Minim paling jelek, selain kita penuhi kebutuhan nutrisinya dari gat ataupun suplemen kalsiumnya, minimal paling jelek saya 7 clutch. Paling jelek. Tapi itu maksudnya soal tidak pernah mengalami egg binding selama 10 tahun terakhir. Terus 2 tahun sebelumnya saya menggunakan laci. Dan kalau memang pakai laci sekarang ya tidak masalah. Tapi waktu itu seringkali capek pun ya kepalanya sering kejepit kayak kasihan aku. Tangannya sering kejepit kayak gitu ekornya. Untungnya pernah aku kejepit meninggal satu pernah. Tidak sadar itu tadi. Nah, karena kita kondisi saking banyaknya populasi capek dia nggak nyalahin. Ya akhirnya orang kalau kondisi exhausted ya memang ledor kecenderungannya. Tapi berarti maksudnya untuk ukuran kandang laci itu bukan sesuatu yang ya kalau misalnya ada ya sudahlah dipakai aja. Pakai aja, tapi kalau bisa prioritaskan untuk jantan aja. Untuk betina yang mempunyai tinggi kurang lebih berapa senti sih? Nggak bisa ngomong senti, tergantung gecko nyala gecko kuntet ya pakai yang pendek cukup. Minion gitu geckonya, tapi paling enggak dia bisa nekuk punggungnya, dia miring gini bisa nekuk sampai sebatas bagian punggung bagian tengah. Oh iya, ngomong-ngomong soal tekuk Om, ada beberapa gecko yang saya alamin sendiri ya, saya ngeliat itu nekuknya di kandang kayak patah badannya itu kenapa ya Om? Dia kekurangan asupan waktu awal-awal. Untuk basinya itu ya. Jadi sering kali kalau udah gitu kamu yang terlalu brutal. Sudah. Cek full ya nanti lah. Loh sebenarnya kalau ngecek full itu nggak perlu parah kayak orang-orang teku. Nggak perlu. Sudah paham untungnya. Sekarang kalau mau ngawinin optimal, kita lompat aja dulu. Mau ngawinin optimal, tunggu itu benar-benar merah, nggak usah sampai ditekuk, angkat gini aja kelihatan sudah. Iya, setuju. Karena hand sanitizer. Hand sanitizer. Di belakang ada 20 liter. Waduh. Mau nggak mandi? Bisa. Jadi batuk itu bukan karena COVID-nya, karena udara sekitar itu karena baunya itu baunya klorin. Iya. Baiklin semua disemprot. Bisa-bisa orang-orang mati bukan karena COVID, karena ISPA. Tahu ISPA? Tahu, sesak nafas.
Apa sih kepanjangannya? Tapi ngerti ISPA tuh. Kalau di reptil ular khususnya itu respiratory infection. ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut. Infeksi saluran pernafasan akut. Kembali ke kandang tadi, berarti Om Arya bilang ya udah kalau ada laci, seandainya berencana mau cari kandang yang lebih gede, maksudnya ukurannya yang lebih tinggi, ya itu buat jantan aja lah kayak gitu ya. Yang pendek-pendek buat jantan, yang tinggi bisa buat betina. Misalkan wis tahu ada track recordnya tahun lalu banyak alami egg binding hingga harus dipijat, harus diberenangin. Saya menemukan metode berenang itu ya akibat menggunakan kandang laci. Loh, kalau orang belum mengalami apa yang saya alami baik di dalam hal penggunaan alas ataupun laci, loh, kamu belum mengalami, belum tentu tidak dialami oleh orang lain. Nah, alhamdulillahnya saya bersyukur saya mengalami masalah-masalah itu. Jadinya dicari tahu solusinya. Iya, observasi dulu. Ada, pokoknya awalnya tapi memang betul harus ada masalah dulu. Baru ada, harus ada pertanyaan, baru cari solusi. Observasi. Supaya tidak hanya berdasarkan asumsi dan persepsi. Tidak berdasarkan omongan orang aja ya. Iya. Nah, terus balik ke kandang. Secara ukuran ya udahlah oke lah ya. Tapi kurang lebih kalau berdasarkan ukuran tuh harus sebesar apa sih Om? Pokoknya maksudnya untuk ini kita bahasnya untuk 3 ukuran lah ya. Baby, juvenile, sama yang udah untuk breeding, maksudnya yang udah adult. Kan ada tuh orang-orang yang pakai toples 1000 mili yang kecil itu. Nah, untuk baby kadang sampai juvenile itu boleh atau enggak sebenarnya, atau seperti apa sih Om? Kalau mau pertumbuhan optimal itu paling tidak idealnya 1,5 kali panjang dari tubuhnya. Oh, berarti kurang lebih tarantula. Tarantula juga gitu. Tarantula juga 1,5. Saya enggak pelihara tarantula, enggak pelihara kalau monggo. Berarti enggak, maksudnya itu dalam artian berarti hewan kurang lebih butuh ruangannya seperti itu ya berarti. Itu minimal, tapi idealnya 2 kali lipat dari panjang tubuhnya. Ya, jadi kira-kiraan aja, jadi nggak perlu kita deskripsikan satu-satu mulai dari baby sekian senti, nggak usah. Karena kita ini bukan belajar ilmu eksak, kita ini hobi. Ya, hobi. Paling gampang lihat, oh ini sudah ngepres badannya, pindah. Oke, berarti kan secara ukuran kurang lebih minim 1,5 kali, ya kalau bisa 2 kali lebih baik lah. Ya. Nah, terus di dalam kandang itu perlu ada apa aja sih? Kan ada orang-orang yang sampai kasih hiding cave. Terus ada, sebenarnya kalau kita upload foto kandang gecko kita lempar keluar forum luar negeri nggak ada hiding cave, kita dimaki sebenarnya Om. Saya seluruh gecko saya tidak ada hiding cave. Nah, kenapa Om? Karena saya mendidik gecko-gecko saya untuk bukan jadi pengecut. Oh, jadikan cupang ya, pakai ini dia lah. Jadi supaya tahu siapa tuannya. Ya enggak sih. Jadi dari kecil saya enggak ada hiding cave, dan sampai detik ini saya breeding sudah sampai belanerism cukup banyak dan tidak pernah ada masalah tanpa saya menggunakan hiding cave. Tapi sebenarnya apa Om? Fungsi ya. Nggak, fungsimu kamu punya rumah itu untuk apa sih? Bersembunyi. Enggak. Meminimalisir stres. Ya. Kalau misalkan ada gecko yang stres akibat environment yang baru, baik itu perubahan temperatur ataupun apa, ya tinggal saya ambil kandangnya, saya taruh di tempat gelap, itu kan sudah jadi hiding cave mereka tanpa saya usik selama beberapa hari. Itu bagi saya lebih efektif daripada saya, ya maaf kalau gecko di bawah 50 pakai hiding cave oke lah, tapi kalau di atas ya you tau lah, aku nggak mau ngomong nominal lah, 2000 ya. jangan pusing, yang jelas pusing. Jadi yang jelas mental gecko semakin bagus kalau karena saya dari kecil, walaupun terbiasa teriak-teriak ya, geckonya maksudnya bukan saya yang teriak-teriak, gila apa kayak gitu.
Sambil kasih makan teriak-teriak. Berikutnya kan seringkali kan Iya, gitu iya, kan iya. kalau baby. Nah, Itu mereka lama-lama seminggu 2 minggu sudah biasa. saya setuju sih. Sudah biasa dan mereka, saya tidak pernah mengalami gecko saya baik itu dari baby, juve, subadult sampai adult, saking stresnya sampai putus ekor, tidak pernah ngalamin. Ekor putus di tempat saya adalah keputus akibat kejepit tutup. Ya karena itu tadi exhausted. Tapi kalau karena mereka stres karena kita handling, ya, yang jelas mereka lebih relatif gigit saya. Sama. Ya, karena sudah dilatih mental itu, mental juara. Kalau saya karena makannya om. Balik lagi. Akhirnya berarti hiding cave kalau ada waktu dan Uang ya, lebih, silakan lah ya. Karena Oke, yang jelas setting kandang seperti yang saya taruh di album foto FB ku yang saya bagikan cuma-cuma ya. Itu bikin itu pakai utek, pakai biaya, pakai waktu. Yang bikin cuma-cuma. Maaf om. Orang baca aja susah, mas, ampun. Jadi desain sederhana adalah alas jelasnya untuk menyerap kotorannya. Walaupun tidak menyerap banget lah karena pakai kertas tidak ada masalah. Yang penting terserap. Sedikit terserap pun ya istilahnya tergantung jenis kertasnya. Kemudian yang kedua, kalau bisa karena kita di daerah panas ya, Surabaya ini temperatur kan kita paling rendah kalau nggak musim hujan kan 30-an. 29 ke atas lah. Iya, kasih dish minum, terus suplemen kalsium ataupun vitamin. Itu top standarnya. Kalau dish untuk pakan, saya tidak pernah selalu menyediakan makanan di dalam kandangnya. Si gecko. Tapi kan ada tuh ngomong-ngomong soal dis makanan ya, kan ada orang-orang yang selalu menyediakan makanan karena dia bilang nggak akan tahu kapan si gecko-nya mau makan lagi. Ya, Itu gimana om? ya kita nggak tahu kapan kamu mau makan lagi. Ya kalau lapar, tapi jangan lupa kita paling tidak tahu lama pencernaannya itu berapa lama. Leopard gecko lama mencerna makanannya 48 sampai 72 jam dengan temperatur Kurang lebih yang standar. ya. Kalau dingin lebih lama kan? Lebih lama. Pengalamanku, aku ngasih makan di batu selama 2 tahun hampiran, jadi 1 tahun 10 bulan. Itu ngasih makan hampir 3 minggu sekali. Sekali 3 minggu setengah. Kenapa? Temperatur di sana malam 12 derajat sampai 14 derajat. Tapi itu karena sudah dark juga kan om? Kalau baby kan nggak boleh ya? Oh, Iya. relatif lebih gampang gini. Saya kasih makan seminggu 2 kali muntah. Karena belum kecerna ya. Gampangnya seperti itu ya. Iya. Jangan lupa mereka juga opportunistic hunter. Setuju. Kalau overfeeding, apa resikonya? Dia itu tadi penumpukan. Kamu kondisi perutmu sudah penuh, walaupun tidak benar-benar kenyang, kamu isi lagi, muntah apa enggak, sakit apa enggak, perut. Itu logik sederhana. Iya. Implementasikan ke kita. Makanya itu saya mesti kenapa seminggu 2 kali. Kasih perut mereka istirahat. Misalkan kamu sehari makan 5 kali atau 7 kali. Indomie terus lagi ya. Ya, luar biasa. Bener. Muntah sih pasti. Simpel pasti muntah sih om. Loh, buktinya gecko pun tidak ada masalah. Misalkan ada statement Iya, seperti itu. misalnya. Kembali lagi, tidak terjadi di Anda, belum tentu tidak terjadi ke orang lain. Setuju. Nah, Anda pahami apa tidak variable control itu tadi? Apa yang masuk ke mulut? Bagaimana environment-nya, bagaimana kotorannya. Kan environment-nya masing-masing orang kan berbeda. Belum tentu ilmu saya, ilmumu valid untuk orang lain. Karena itu diperlukan observasi dari owner. Oke, berarti ya untuk makanan itu sebenarnya lebih baik kita yang ngatur ya om ya. Ya karena kita yang pelihara. Ya maksudnya dalam artian ya mau disajikan terus menerus ya silakan, tapi kalau ada problem ya udah, mau kayak gimana tak lagi, tapi lebih baik karena kita yang udah tahu pencernaannya, kita yang ngatur feedingnya. Kurang lebih seperti itu kan ya. Paling tidak kita kasih waktu rehat lah untuk pencernaan. Nah, terus kalsium om yang disediain di kandang
Tadi kan zeolit atau dolomit, ya kalau masih di ini ya nggak apa-apa, tapi kemungkinan besar akan minim nutrisi kalsium ya. Di beberapa kasus Ya. kawan-kawan yang mengalami itu dan menyampaikan keluhan ke saya, Mas, Bang, kenapa giku saya MBD? Berarti kurang kadarnya. Coba cari kalsium lain. Saya tidak pernah menawarkan produk saya langsung. Saya tidak pernah untuk orang tanya mengenai penyakitnya itu langsung harus pakai produk ini. Enggak. Mereka harus berpikir, observasi, cari solusi. Balik lagi, berarti tadi zeolit atau dolomit tetap ada kemungkinan MBD. Ada kemungkinan, tapi kan kembali lagi source-nya. Maksudnya itu diambil dari tambang yang mana, kan kita tidak mungkin menjadi kadar satu-satunya mereka tidak ada relevansinya. Nah terus kalau misalnya ada orang yang pakai kalsium karbonat yang beli di toko kimia untuk kalsium giku gimana tuh? Kalau kalsium karbonat itu memang kandungan utamanya kalsium. Produk saya pun ya pakai itu. Jadi yang food grade kita cari yang kandungan dolomitic acidnya itu rendah banget. Jadi tapi kembali lagi, apakah yang dibutuhkan hanya semata-mata hanya kalsium? Itu pertanyaan saya. Dalam proses mencerna kalsium pun kan diperlukan apa? Yang lainnya, nutrisi lainnya. Salah satu adalah contohnya adalah magnesium, potasium. Sebentar, untuk mencerna kalsium diperlukan magnesium, potasium. Gampangannya seperti itu. Untuk mencerna magnesium, potasium, fosfor. Gampangannya kan seperti itu. Sudah tahu. Untungnya ya udah dibahas. Tapi paling enggak, kalau kita bisa ngasih nutrisi seimbang itu alangkah baik yang dilakukan. Lebih baik, bukan dalam artian baik bagi hewannya juga, tapi juga bagi ownernya. Gecko saya pertama yang saya beli zaman LX dulu masih buka itu Kevin Fix VX7 itu HG yang katanya itu cikal bakalnya HG di pasaran itu dia tangan ketiga sih katanya Kevin itu DOB 2006. Berarti sekarang berapa tahun? Sampai detik ini masih hidup. Masih hidup. Dan bisa ditunjukin dong. Saya itu bukan tipikal orang yang suka pamer. Oh iya. Kecuali orang-orang yang rese-rese yang suka merangsek kandang saya di atas itu. Contoh itu yang si Buto dari Kalimantan itu. Nggak tahu saya. Ya Buto tingginya sepintu itu. Oh, ya. Yeah. Itu suka tiba-tiba itu merangsek. Kita sebut saja Hamiman ya. Iya, panggil saja dia Hamiman. Itu bukan nama, bukan nama sebenarnya. Ya itu inisial. Itu dia itu suka merangsek mana-mana. Polisi. Jadi seringkali ketidakseimbangan nutrisi akhirnya malah jadi malnutrisi. Atau malah kelebihan nutrisi. Oh, nggak ada masalah kalau kelebihan nutrisi asal bisa dibuang. Nah, berarti itu asal untuk bisa dibuang berarti perlu untuk yang membantu mencerna toh. Ya. Sekarang kalau nggak ada yang bantu mencerna bagaimana? Gampangnya orang asam urat, kenapa? Wah, tidak tahu. Terus ini nggak tahu nih. Coba asam urat. Kebanyakan makan emping ya. Ya, itu yang saya tahu kan itu. Soalnya kalau makan emping kebanyakan, wah asam urat loh nanti kan biasa gitu. Jadi kenapa bisa sampai ada lauric acid? Asam urat tadi ya. Nah, jadi kembali lagi nutrisi yang ada di dalam tubuhnya dia nggak seimbang sehingga nggak bisa membantu mencerna apa sumber makanan yang masuk. Nggak usah pakai istilah yang aneh-aneh lah kita supaya kita sama-sama orang bodoh bukan orang sekolah toh. Ayo bukan dokter hewan, you juga bukan dokter hewan, tapi kita sama-sama mau pakai otak. Nah, sama-sama mau memahami dengan logika lah simpelnya. Ya, mau belajar. Karena orang yang nggak mau belajar itu bagi saya orang-orang yang rugi. Paling tidak janganlah kamu kayak SPG yang nggak tahu mengenai produk knowledge.
Tapi kebanyakan SPG yang pintar yang biasa naik malah yang tahu produknya ya. Loh iya. Iya. Makanya bayarannya mahal. Oke, berarti kita balik lagi. Maksudnya untuk menyelesaikan topik kandang ya Om. Berarti kan kandang yang secara keseluruhan yang udah kita bahas nih, substrat sudah jelas, terbaik kertas, ya kan? Kecuali baby saya prefer pakai Nah paper itu towel. tadi mau ngomong. Saya prefer pakai paper towel karena Kenapa? durasi shadingnya dia Lebih cepat. lebih pendek ya. Maksudnya waktu untuk shadingnya karena dia proses untuk tumbuh kembang. Jadi bisa nyerap ekstra moist ketika kita spray Kandang. Tapi saya tetap pakai Motor dish. dish. Sebentar, balik lagi ke alas tisu tadi ya Om ya. Maksudnya untuk baby kan Om Arya prefer pakai alas tisu. Berarti kandang belum selesai nih Om, alas tisu nih. Nah, itu kan kita spray. Otomatis kan mikroorganisme juga bisa tinggal di dalam tisu itu kan Om. Nah, tapi kan lapisannya lebih tipis, kemampuan absorbennya lebih besar nggak dibanding. Oh jelas tidak. Ya, saya encourage ya Andi sendiri ataupun teman-teman itu buat nyoba. Ya, Tapi kan omongan saya. Oh saya sudah coba Om. Cuma lagi pura-pura bodoh sedikit. Enggak, tetap bodoh sampai sekarang. Tapi mending pura-pura bodoh daripada pura-pura pintar. Ya, setuju. Nah Om, balik lagi. Penggunaan tisu untuk baby itu juga saya lakukan secara pribadi. Nah, tapi untuk waktu mengganti tisunya Om, yang tepat pada saat kapan? Pada saat sudah ada kotoran kah atau udah terlihat kotor kah? Kalau saya relatif untuk baby itu ganti 1 minggu sampai 10 hari sekali. Kotor nggak kotor, rusak nggak rusak, seminggu sampai 10 hari sekali. Misalkan saya lagi rajin, berjiwa PPKN tinggi, itu pramuka, ya disiplin tinggi, itu saya gantinya seminggu sekali. Tapi kalau lagi ngelembosi, itu ya 10 hari sampai 15 hari sekali. Kalau dipakai untuk adult gimana Om? Hancur. Iya, udah jelas. Berarti case close ya. Iya. Nah, habis itu sekarang kayak gini Om. Om Arya bersihin kandang untuk baby tadi ya. Ini maksudnya ya berdasarkan kemungkinan terbesar dilakukan. Berarti juvenile sampai adult kurang lebih sebulan sekali lah ya. Kalau lagi rajin enggak. Ya, sebulan ini kita anggap yang terburuk lah. Terburuk. Ya. Terburuk saya kalau lagi repot riset, report ngurusi kerjaan kebun, ngurusin produksi ya bisa 2 bulan sekali. Ya. Tapi kenapa kok tidak ada giku yang bermasalah? Nah itu mau dilanjutkan. Gimana Om? Kenapa? Ya karena saya memberikan ekstra nutrisi. Minumannya saya kasih probiotik. Ekstra nutrisi ini baik dari gabutnya ataupun suplementasi kalsium atau vitaminnya. Itu aja, saya nggak menyebutnya bukan jualan. Oh ya. Terus kemudian selanjutnya kamu pernah mencium aroma di atas, pernah lihat kandangnya misalkan yang tidak saya bersihkan 3 bulan pun tidak berbau. Iya. Logik sederhana, kenapa kok bisa? Padahal populasi gecko di atas lebih dari 1000. Wah, akhirnya kesebut nominal. Tapi nggak ada ngomong fix ya, Ya, jadi ya. cuman lebih, cuman gitu toh. Tapi 2. enggak, si Buto itu yang tahu. Si Buto dari Kalimantan. Sebut saja Haniman. Bukan nama sebenarnya lah ya. Ya, Udah enak nama- soalnya kita enak. kalau ngomong nama aslinya Om. Nanti dianggap melecehkan Iya. sama orang. Dikena undang-undang ITE gitu. Jadi kalau kita memang repot, saya lebih pilih preventif Daripada ngobati. Ya, setuju. Walaupun kandang kotor, tapi buktinya sehat semua. Tapi jangan tiru kandang kotornya. Saya memang benar-benar tidak ada kesempatan. Ya. Nah, berarti kayak gini Om. Untuk waktu cleaning, gimana dengan orang atau keeper yang kandangnya selalu bersih? Bagus atau enggak buat si gecko-nya? Ini dengan kata lain betul-betul bersih ya Om ya. Jadi yang misalkan Ada pup langsung ganti alas. Nah, misalnya. saya sering dapat kayak gitu, jangan. Malah lebih stres mereka. Nah, Gampangnya gini aja loh. Kan kita tahu ya tadi makan itu untuk mencerna 2-3 hari sekali. Ya. Oke. Gampangnya gini. Kita
konversikan itu ke ganti baju. Kan kita untuk mencerna makanan kan nggak sampai selama Gecko, kita sehari bisa makan 3 kali, dan itu langsung tercerna. Kita berak sehari bisa 2 kali. Tapi kalau Gecko kan nggak, beraknya nunggu itu tercerna, atau sisa makanan yang sebelumnya tercerna. Kamu sebenarnya ganti baju gimana rasanya? Banyak cucian, mahal laundry. Repot, stres juga sih. Ini dengan kata lain, apa-apa ganti ya, misalnya anggaplah karena corona gini, misalnya apa-apa dari luar sedikit ganti, misalnya stres. Loh, saya memang mau tidur ganti. Tapi tidak se-over itu. Malah tingkat stresnya, ataupun kalau kita di manusia ya sakit jiwa malahan. Oh, berarti gampangannya mungkin seperti ini ya. Kita feeding Gecko, waktu dia buka kandang Gecko, kita beras baju kita kotor, kita ganti. Mungkin gitu kali ya. Iya, stres. Kalau seperti itu. Gampangannya seperti itu. Terus kemudian nanti kalau fesesnya kemakan. Nah, kalau jangkrik itu gatutnya benar. Kemakan. Itu perutnya itu terisi sempurna, penuh, benar secara keseimbangan nutrisi. Tidak bakal dia makan feses. Lagi pula feses yang kena probiotik itu tidak bakal basah lama, cepat kering, minim bau. Nah, tapi ini ada kasusku ya. Kadang kan ada beberapa Gecko yang anggapannya kita bisa bilang kelaparan lah ya. Kemakan pada saat dia mau hunting si jangkriknya, dia keserang ya, mungkin karena ngeliat sama hitamnya mungkin gitu kan, akhirnya kemakan dikit, tapi ya memang tetap pasti kecenderungan dimuntahkan ya Om ya. Kan ada yang nempel di mulutnya. Nah, itu gimana? Nah, kalau ini bisa percaya bisa tidak, silakan lakukan observasi sendiri atau cari jurnal-jurnal di internet yang jelas bukan kotoran Gecko. Coba cari kotoran anjing kek, atau kotoran sapi kek, atau kotoran apapun itu. Paling gampang anjing kucing mungkin. Ya, ataupun kotoran manusia yang minum probiotik sama yang tidak minum probiotik. Kandungan patogen di dalam tetap ada patogen, tapi lebih masif, lebih banyak yang mana? Saya bisa menjawab lebih banyak yang tidak menggunakan probiotik. Gampangannya kenapa? Ya, tidak ada yang bantu. Jadi makanan pun itu kan kalau buat kita manusia ada yang sifatnya prebiotik, ada yang sifatnya probiotik. Jadi prebiotik adalah makanan dari probiotik. Nah, kalau kita tidak minum probiotik misalkan, no problem. Tapi prebiotik kita harus makan supaya apa? Bakteri di dalam pencernaan kita itu mereka supaya bisa berkembang biak. Mereka ada asupan supaya lebih optimal, maksimal pencernaannya. Akhirnya kita mencerna secara sempurna. Patogen yang kita keluarkan minim, karena patogen sudah dieliminasi ataupun sudah ditekan dari prebiotik kita. Dari good flora kita, namanya good flora. Jadi mikroorganisme yang ada di dalam sistem pencernaan kita sudah ditekan dari situ. Jadi yang dikeluarkan otomatis minim patogen. Berarti akhirnya udah sampai ke konklusi kandang ya Om ya. Konklusi kandang berarti substrat harus tepat. Ini kayaknya dibagi jadi 2 bagian nih, bisa. Habis itu suplemen juga harus tepat. Suplemen sih dalam artian observasi dari ownernya aja lah. Ya. Jadi itu kebebasan dari masing-masing owner. Tapi maksudnya berdasarkan omongan kita kan kurang lebih yang kita aplikasikan ya Om ya, seperti itu ya kan. Pengalaman pribadi kan, kamu mengaplikasikan ABC sesuai pengalaman pribadimu, kamu mengaplikasikan ABC juga sesuai pengalaman pribadi Om. Habis itu kita cari korelasinya dan ketemu titik tengahnya.